Indonesia adalah sebuah negara yang kaya sumber daya alam dan keberagaman suku budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia mempunyai 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fairia Ramadhani. Di sini saya sebagai moderator. Saya Salma sendiri sebagai pemateri 1. Saya Dea Puspita sebagai pemateri 2. Saya Kamelia Adriani Bornularu sebagai audiens. Kami dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil video presentasi kami yang berjudul Geopolitik Indonesia dalam Wawasan Nusantara. Dan sebelum memulai presentasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pada saat kami presentasi, diharapkan kepada audiens untuk memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Presentasi dimulai. Baiklah, saya akan membacakan materi kami yang berjudul Geopolitik Indonesia dalam Wawasan Nusantara. A. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik, geo berarti bumi dan politik yaitu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Geopolitik disetujui dengan wawasan Nusantara. Geopolitik yaitu ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat. B. Teori-teori geopolitik. Terdapat beberapa teori-teori dalam geopolitik, yaitu 1. Friedrich Russell pada tahun 1844 sampai 1904. Negara seperti organisme hidup pertumbuhan negara dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan organisme liberasi. 2. Rudolf Virchow pada tahun 1864 sampai 1922. Penegasan negara adalah suatu organisme, bukan hanya milik, maka negara harus mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. 3. Karl Husserl pada tahun 1896 sampai 1946. Perbandingan penduduk dan luas negara liberasi. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan autarki dan ekspansi atau pembagian dunia menjadi wilayah kekuasaan. 4. Harold Mackinder pada tahun 1861 sampai 1947. Barang siapa yang menguasai daerah jantung, maka ia akan menguasai pulau dunia yang akhirnya akan menguasai dunia. Yang kelima, Albert Ryan pada tahun 1840 sampai 1914. Barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. C. Tujuan konsep geopolitik. 1. Perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. 2. Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi dan misi serta tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Dea Puspita. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggapan indrawi, sedangkan Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Sumatera Pasifik dan Samudra Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Wawasan Nusantara yaitu geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam serta tetap menghargai dan menghormati kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. B. Latar belakang filosofi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama,
Falsafah Pancasila. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang keempat, aspek kesejahteraan. C. Fungsi wawasan Nusantara. Menjadi pedoman motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat atau daerah maupun seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Tujuan wawasan Nusantara. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi, segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional, nasionalisme tinggi demi tercapainya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa kita. E. Asas wawasan Nusantara. Merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara. Unsur pembentuk bangsa Indonesia terdiri dari 1. Kepentingan bersama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, yang kelima kerjasama, yang keenam kesetiaan terhadap ikrar bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia. F. Unsur-unsur dasar wilayah Nusantara. 1. Wadah. Wadah sendiri terdiri dari A. Wujud wilayah, yaitu batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. B. Tata inti organisasi, yaitu sistem pemerintah yang menganut sistem presidensial. Presiden memang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. C. Tata kelengkapan organisasi, yaitu kesadaran politik dan kesadaran presidensial. Presiden memang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. C. Tata kelengkapan organisasi, yaitu kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara. 2. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi A. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. C. Pemerintah negara Indonesia meliputi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan ekonomi. 3. Tata laku. Tata laku wawasan Nusantara dapat dirinci dalam 2 unsur. A. Tata laku batiniah, yaitu tumbuh dan berbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya. B. Tata laku lahiriah, yaitu berbentuk dari suatu pola yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, tata pengawasan. Yang C. Arah dan sasaran wawasan Nusantara. 1. Arah pandangan ke dalam bertujuan menjamin perwujudan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. 2. Ke arah pandang keluar bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan negeri serta melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Laila Mustika. G. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara tercermin dari pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Implementasi wawasan Nusantara sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Implementasi dalam kehidupan politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintah yang kuat, aspiratif, dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah, yaitu yang mengaku, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air
dan membentuk sikap bela negara dan sikap WNI. H. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. A. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan nasional yang belum merata sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. B. Globalisasi, yaitu perkembangan iptek mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia menjadi transparan dunia. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih terbatas dan merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan. C. Era baru, kapitalisme, yaitu hal ini diterapkan oleh negara kapitalis yang berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang. D. Kesadaran warga negara dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban. 2. Kesadaran bela negara. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sesi tanya jawab yang dilakukan audiens kepada pemateri. Saya akan menyampaikan ini ingin bertanya kepada pemateri 2, dia adalah Puspita, di mana pertanyaannya, coba jelaskan fungsi wawasan Nusantara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kamelia. Fungsi wawasan Nusantara adalah menjadi pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan di tingkat pusat atau daerah maupun seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah jawaban yang saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih buat pemateri. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada pemateri 1. Pertanyaannya, coba jelaskan tujuan dari geopolitik Indonesia dalam wawasan Nusantara. Baiklah, saya akan menjawab